Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Ya, dan pada video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan. Ya, setelah beberapa kali yang lalu saya banyak ataupun sering membahas sebuah kodam di dalam sebuah benda pusaka. Ya, jadi kali ini ada pertanyaan yang masuk, Kang. Ciri-ciri dan sifat kodam macan itu seperti apa? Dan dampak negatifnya itu seperti apa? Ya, nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, mungkin pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan ciri-ciri kodam macan putih itu seperti apa. Ya, karena kalau kita bicara soal ciri-ciri, pasti ada sebuah sifat yang mana sifat tersebut itu bisa memanggil adanya kodam macan, ya, yang bisa mendekati diri kita, yang bisa masuk ke dalam diri kita, gitu. Jadi ciri-ciri ini akan masuk ke dalam sifat-sifat tersebut, gitu, ya. Dan juga kalau ditanya soal dampak, ya, dampak negatif dari sebuah kodam macan, tentunya itu disebabkan juga dari sifat-sifat tersebut, gitu, ya, sifat-sifat yang ditimbulkan dari kodam macan tersebut. Nah, saya sudah merangkum beberapa poin, ya, beberapa poin yang perlu Anda ketahui, sifat-sifat ataupun sifat yang memang ini sifat itu bisa disukai oleh kodam macan, gitu. Nah, biasanya orang yang gampang sekali memiliki ataupun gampang sekali didampingi oleh kodam macan itu biasanya orang ini memiliki sifat yang pendiam, gitu. Nah, mungkin Anda kalau memiliki sifat yang pendiam, tidak suka bersosialisasi, ya mungkin saja Anda akan gampang sekali didampingi oleh kodam macan atau kodam harimau, begitu. Nah, kemudian yang kedua, selain selain sifat yang suka pendiam itu tadi, kodam macan tentunya juga akan suka pada orang yang pemarah, gitu, ya. Jadi dua sifat ini yang bakal menjadi kesukaan dari sebuah kodam macan atau kodam harimau, gitu. Kalau Anda punya sifat pendiam, ya mungkin saja Anda akan gampang sekali dimasuki oleh kodam macan ini. Ya, apalagi Anda punya sifat yang gampang sekali pemarah, ya, sesuai dengan karakter sebuah macan atau sebuah harimau yang emosinya kuat, ya. Jadi bisa saja, gitu, orang yang suka marah akan disukai dengan oleh kodam macan atau kodam harimau, gitu. Nah, dan juga sifat yang terakhir, ya, sifat yang terakhir dari manusia yang disukai oleh kodam macan atau kodam harimau adalah orang yang memiliki sifat ataupun rasa kebijaksanaan. Nah, ini kan tidak semua orang itu bisa bijaksana, tidak semua orang itu bisa menimbulkan perasaan yang memiliki keadilan yang kuat, yang memiliki kebijaksanaan yang kuat. Nah, salah satunya itu orang yang suka ataupun orang yang gampang sekali dimasuki oleh kodam macan atau kodam harimau adalah orang-orang yang punya sifat kebijaksanaan, gitu. Nah, itu sifat yang gampang sekali dimasuki oleh kodam macan atau kodam harimau. Nah, kemudian kita bahas soal dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya tentunya ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat yang mana sifat itu bisa dipengaruhi oleh kodam macan atau kodam harimau tersebut. Ya, jadi dampak negatifnya akan mengikuti dengan sendirinya, gitu. Nah, dampak negatif yang pertama yang mungkin sering sekali menjadi simbol adanya kodam macan atau kodam harimau, ya, itu adalah adanya perubahan emosi, ya, gampang sekali marah. Nah, ini kan termasuk dalam situasi itu adalah dampak negatif, begitu ya. Jadi gampang sekali marah, itu adanya perubahan emosi. Nah, itu yang terjadi ketika Anda memiliki kodam macan atau kodam harimau, begitu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatnya adanya intuisi atau kepekaan, ya. Ya mungkin Anda pahamlah sifat dari seekor macan itu seperti apa. Dia sangat peka, dia memiliki insting yang
kuat gitu. Itu sifat dari sebuah macan atau sebuah harimau gitu ya. Kemudian perubahan yang ketiga ya, ini terjadi perubahan pola makan. Ya mungkin Anda orang yang dahulunya lebih suka makan sayuran ya, yang mungkin lebih suka makanan laut ya, tidak suka dengan makanan daging. Nah, ketika Anda punya khodam macan atau khodam harimau, ini nanti akan berubah ya. Anda nanti akan lebih cenderung Anda nanti akan lebih cenderung menyukai yang masakan-masakan atau lauk pauk yang berasalkan dari daging. Ya, ini yang sering sekali menjadi pertanda gitu. Nah, kemudian dampak ataupun pengaruh yang keempat. Nah, dampak atau pengaruh yang keempat ini biasanya adanya perubahan diri yang gampang sekali tidak terkontrol. Ya, jadi ini menjadi tamparan keras untuk Anda yang memiliki ataupun yang punya sifat disukai khodam macan atau khodam harimau itu tadi. Anda harus bisa mengontrol diri Anda. Ya, karena kalau Anda tidak bisa mengontrol diri Anda, ya itu nanti akan menjadi, ya bisa dikatakan itu adalah menjadi bumerang untuk diri Anda sendiri. Ya, biasanya orang memiliki khodam macan atau khodam harimau yang tidak bisa mengontrol energi khodam tersebut, maka akan muncul beberapa sifat yang mana sifat ini lebih cenderung negatif. Contoh saja adalah suka sombong, ya, kemudian egois, ya, ingin menang sendiri, ya, bahkan akan memunculkan sifat yang mana sifat itu lebih suka merendahkan orang lain. Nah, ini dampak negatifnya, ya. Jadi dampak negatif itu akan muncul secara sendirinya mengikuti dengan sifat-sifat yang ditimbulkan dari khodam tersebut. Nah, maka dari itu saya sering katakan ya, daripada Anda suka main khodam, lebih baik Anda pakai sarana spiritual yang mana tuh manfaatnya itu untuk pengasihan. Ya, jadi manfaatnya akan lebih positif, akan lebih membuat diri Anda nyaman dan bisa berkembang dan baik. Ya, jadi nggak usah memaksakan diri orang yang punya khodam macan itu orang yang hebat. Enggak seperti itu. Ya, orang yang punya khodam macan kalau memang dia orang hebat, berarti dia orang yang bisa mengontrol energi khodam tersebut. Ya, karena tidak semua orang itu bisa mengontrolnya. Bahkan orang yang punya cita-cita ingin punya khodam macan, nah dari awal saja ini sudah muncul kesombongannya, ya. Apalagi nanti kalau sudah punya khodam macan tersebut, ya. Jadi seperti itu ya. Itu yang bisa saya jelaskan kali ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua, ya. Jika masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.